Mister, Yes. kalau yang rekaman yang kemarin itu di-uploadnya kemana ya? Udah di-share belum sama admin? Belum. Belum ya? Oke. Sudah, Tapi di grup sudah kok. Oh, di grup sudah? Udah. Oh, ya. Itu Iya ya. di grup udah ada. Grup basic udah terima kok. Oke, jadi makanya saya pengen teman-teman masuk ke grup yang baru ya supaya menyederhanakan grup. Udah kebanyakan grup gitu kan. Nah, jadi dijadiin satu aja. Oke. Mungkin kalau baru masuk tadi belum dapat. Iya Grandma. Kok tahu linknya ini Grandma? Iya, kan dikasih tahu sama siapa? Firdaus. Oh gitu. Kan ada di grup. Oke. Oh iya, mungkin saya punya ide. Ya, mungkin saya ke grup yang baru aja ya. Apa nama grupnya itu teman-teman? Grup yang baru? Pas English. Yang pun baru join ya, Pas English. Oh iya ini. Dapat. Ya ini adminnya nggak tahu mungkin lagi. Pas English Intermediate. Oke, saya share dulu. Thank you. Basic. Saya ada beberapa grup ini saya. STO ya. Untuk yang member area itu akan jadi Ya, member area lagi OTW ya. Insya Allah malam ini sudah bisa, bukan malam ini ya, besok sudah bisa digunakan. Karena ya lumayan saya harus ngerjain satu-satu. Ya, waktu saya habis aja buat kejar, buat apa ya, insya Allah satu-satu. Oke. Nah, sudah saya share basic treatment intermediate kali itu aja ya. Nah, saya sudah share. Nah, sip. Oke. Ya, kalau mudah-mudahan banyak yang sudah masuk ke grup baru. Ya, jadi saya share-nya hanya ke grup baru saja. Yes. Oke, ya udah kita mulai dulu aja. Kita habisin waktu. We will let's open our class reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya bahwa dalam satu kalimat harus memiliki apa? Subjek, Satu subjek dan juga satu verb. Ingat, verbnya hanya satu dan subjeknya hanya satu. Bagaimana kalau subjeknya dua? Ya berarti salah. Maksudnya dua ini adalah she, he, gitu doang. She, he, nah, itu yang jadi salah. Oke. Tapi kalau dia ada kata sambung atau conjunction, itu dianggapnya sebagai satu subjek. Contoh misalkan begini. She and he, nah itu berarti sudah menjadi satu subjek. Ada yang waktu itu bingung seperti itu. Misalkan kan kalau she, he, dia masih salah. Tapi harusnya pakai conjunction atau kata sambung she and he. Dia memang subjeknya dua tapi menjadi satu. Kenapa? Karena ada conjunction-nya. Conjunction-nya mana? Ya n-nya itu. Oke. Lalu skill 2. Kemarin langsung skill 2 ya kemarin ya udah ya. Tapi dibayarin kan? Yes. Enggak? Yes. Wah, benar? Tumben. Ya. Oke, yes, langsung saja kita nomor 3. Masih ingat ya nomor untuk yang skill 2 ini bagaimana teman-teman? Bahwa dalam kalau kata memiliki apa? Preposition, maka dia dianggapnya apa? objek, betul. Dia dianggapnya objek. Contohnya kayak with my friend I go to Jakarta. Berarti subjeknya my friend atau I? Subjeknya I. Kalau my friend-nya dia sebagai objek. Betul. Nah, kita lihat number 3. Seperti biasa rumus pokoknya hanya ini doang. Subjek dan verb. Subjek dan verb. Kita cari subjeknya yang nomor 3 ini. Ada subjeknya? Ada subjeknya nomor 3 ini? flowers. Iya, betul. Flowers. Kata kerjanya mana?
Can be delivered. Oke, Can be maka delivered. dia correct. Correct. Number 4, correct or incorrect? Ini mana suaranya ini? Ini udah pada lemes kayaknya ini. Correct. Correct. Dia subjeknya mana? The progressive reading Progress method. reading. Dia adalah subjek. Subject. Lalu verbnya mana? Given. 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 Are. Given are. Are given. Oke. Are gives. Berarti Are incorrect. given. Oke, sudah besok saya kirim. Oke, verbnya adalah are given. Are given. Mantap, berarti dia correct. Number 5. Correct. Number 5. Incorrect. 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 Kenapa dia incorrect? Subjeknya mana? Nggak ada There is no subjek. subject Tidak in ada the subjek. sentence. Kenapa? Karena the last 3 years dia diawali kata for, For lalu various Time. hospitals dia diawali dengan kata at, at. lalu the country dia diawali dengan kata in. Nah, berarti kan dia semuanya bukan subjek ya, tapi langsung tiba-tiba dia ke verb, maka dia incorrect, tidak ada subjeknya. Correct. Number 6. Incorrect. Kenapa incorrect? In the past. In. Oke, Correct. the past dia bukan subjek karena ada in. In. Kalau Correct. karir, karir subject. adalah subjeknya, was not verb. Was not considered. Ya, maka dia Correct. 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 Number 7, subjeknya mana? Double subject. Oke, dia double subject memang ada, tapi ada 2, ada shopping, ada eat-nya. Ini subjek juga, dan ini adalah verbnya. Ingat ya, subjek hanya diperbolehkan 1 doang. Oke, tapi di sini ada 2 subjek, maka dia incorrect. Incorrect. Oke, number 8. Correct. Oke, subjeknya mana? The carpenters. The carpenters, very good. The carpenters. Lalu kata kerjanya adalah were given. Were given. Maka dia correct. Number 9. Incorrect. Incorrect. Oke, dia kenapa incorrect? For this sister. Ya, Fever and karena headache. no Beginning with for. subject. Oke, di sini the fever and headache dia diawali oleh kata for, tetapi malah ujuk-ujuk tiba-tiba Ya, ke verb, maka dia incorrect. Number 10. Correct. Oke, Correct. subjeknya the Incorrect. report. Report. Ya, the report ya. Kata kerjanya mana? Was Delivered. delivered. Maka dia correct. Udah gitu doang. Gampang kan? Gampang bahasa Inggris. Oke, silakan di screenshot. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke skill 3. Mungkin ada yang protes atau apa gitu. Ayo. So, kalau written grupnya tersendiri. Sebenarnya saya belum buat grup ya, tapi nanti akan ada member area. Nanti di situ saya upload link videonya, gitu. Oke. Di mana? Di grup Nanti written. saya belum bikin. Ya, oke. Nanti saya belum. Apa nanya saya tahu ada grup ini dong. Kenapa ya? Oke, jadi nanti ya. Oke, maksudnya nanti akan ada member area untuk linknya. Maksudnya teman-teman tinggal pakai aja member area itu. Dan di situ nanti akan saya cantumkan jadwalnya. Jadi untuk mempermudah admin dan teman-teman juga, gitu. Ya, jadi saya hanya tinggal upload aja. Dan link Zoom-nya di situ aja. Kalau ini kan kayaknya agak ribet ya. Oke, share juga linknya. Nah, tentunya adminnya lagi nggak ada, kan bingung tuh jadinya. Ya, oke, ya udah, ya silakan saya hapus ya. Oke, next continue. Number 3, skill 3. Be careful of positives. Do you know positive? Ada yang pernah dengar mungkin positif? Positif. Lawan kata. Bukan, itu antonim itu. Yang mana ini? Ini apositif. Yang kayak gitu ya, ya, Mr. Firdaus. Nah, apositif itu tanda koma.
Nah, Oh, maksudnya tanda tanda koma itu bagaimana? Contoh, kan tadi dijelaskan bahwa dalam satu kalimat hanya boleh satu Satu subjek. subjek. Nah, tetapi untuk skill 3 ini justru harus 2 subjek. Nah, kenapa kok harus ada 2 subjek? Karena dia ada appositif tadi atau tanda koma. Tapi syarat 2 subjeknya itu adalah subjek yang sama. Contoh teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada 2 subjek kan? Ada Sally, ada the best student. Dia adalah subjek yang sama. Nah, tetapi dia kan ada ditandai tangan tanda koma, maka dia betul. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, jadi dia sama-sama subjek dan subjeknya ada 2, lalu ditambahkan dengan tanda koma. Itu baru dibenarkan. Oke? Jadi apa kesimpulannya? Opositif ini dia harus ada 2 subjek. Yang pertama syaratnya ya, opositif 2 subjek, lalu ditambahkan tanda koma, lalu yang ketiga subjeknya harus sama. Maksudnya sama itu bukan Bayu lagi, enggak. Maksudnya saling berkaitan. Oke. Nah, coba contoh teman-teman di sini udah ada subjek yaitu George. Di sini My udah friend. ada kata kerja is attending, betul. Tetapi di sini ada tanda koma atau opositif tadi. Berarti George ini ya yang titik-titik ini harus sama dengan si George. Maka jawabannya apa? My friend. Gitu. My friend George is attending the lecture. Oke, bisa dipahami? Bisa banget. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kalau itu dalam bahasa Indonesia bukannya itu keterangan subjek ya atau gimana sih mengerti itu harus Keterangan dipahami. apa? Keterangan subjek. Atau Keterangan tetap, subjek. ya atau tetap dipahami itu sebagai dua-duanya subjek. Kalau setahu saya sih bahasa Iya. Indonesianya keterangan subjek. Oh, kayaknya ada yang Tapi saya nggak tahu kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, saya setuju dengan Mister ya. Dia berarti keterangan subjek ya, karena saya yang buat lebih mudahnya buat saya adalah tanda koma. Sebenarnya sih tanda koma itu masih keliru. Tapi saya setuju dengan Mister. Ya, itu adalah keterangan subjek. Jadi subjek yang menerangkan subjeknya lagi. Gitu kan? Ya, Subjek tapi menerangkan si subjek, makanya dia orangnya sama atau subjeknya sama. Oke. Mr. Ya, Bedros, because I emang just kalau want A to positif make- ini, Hmm. maaf tabrakan. Apa Silakan aja yang tadi. apa positif itu apa tadi? Tadi A positif ini apakah hanya tadi untuk keterangan subjek atau untuk yang lainnya tidak berlaku ya, hanya untuk subjek aja kalau gitu? Biasanya untuk subjek saja ya. Begitu ya. Untuk subjek aja. Oke. Maksud saya kalau apakah dalam bahasa Inggris kita memang memahami demikian bahwa kalau ada keterangan subjek itu dihitung 2 subjek. Oh, gimana? Sorry, sir, bisa diperjelas? Oh, sorry. Enggak, maksud saya kalau dalam bahasa Inggris itu apakah kalau misalnya ada keterangan subjek itu dihitung sebagai subjek sehingga ada 2 subjek. Oh, oke. Sehingga ada Dari dua subjek. perspektif bahasa Inggrisnya ya, dari bahasa Inggrisnya. Oke, jadi yang pertama kan syarat dari suatu kalimat itu apa? Hanya memiliki satu subjek. Saya dalam satu kalimat kan, satu kalimat itu harus memiliki 1 subjek saja, tidak boleh lebih. Nah, boleh lebih tapi dengan tadi opositif itu. Nah, cara penggunaan opositif yaitu dengan menambahkan tanda koma. Oke, dan dengan syarat subjeknya itu saling berkaitan. Ya, contoh Sally sama the best student itu kan saling berkaitan dan juga subjek yang sama. Oke, dan dia berposisi sebagai apa tadi? Ya subjek. Gitu. Ya, semuanya juga pasti berposisi sebagai subjek. Yang salah bagaimana? Ya nggak ada komanya. Sally the best student misalkan. Gitu. Gimana, sir? Mister, maaf kemarin nggak ikutan yang skill pertama tes subjek verb ya, Mister ya? Betul. Hanya subjek. Yang kedua itu apa tadi? Tadi lupa saya barusan masuk di 15 menit kemudian. Oke, namanya object of preposition. Oke, object of preposition itu apa? Berarti setiap kata yang diawali oleh preposition itu dianggapnya sebagai objek. Objek. Betul.
Ya, kayak Oke, with oke, my thank friend you, I go Mister. to Jakarta. Oke, berarti my friend-nya adalah objek. Gitu ya. Oke, nah coba kita lanjut ke bawah. Nah, oke, nah di sini ada yang kedua. Sarah really misses her basketball shoes. Di sini udah ada subjek yaitu si Sarahnya. Di sini udah ada kata kerja yaitu missesnya. Oke, dan di sini ada tanda komanya. Berarti kan ini menandakan a positif. Berarti yang ini harus sama dengan si si Sarah. Subjek. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang A. An excellent basketball An An player. excellent basketball player. Kenapa bukan yang B? Ada Yes. ini verb. Ada verbnya, dia salah. Kenapa bukan yang C? Karena Nah. itu kalimat lengkap. Karena lengkap ya, udah tambah kacau dia. Kenapa D? Kenapa dia salah? Itu kayaknya acak-acakan kalimatnya. Acak-acakan. An excellent play. Ya, her excellent basketball player ya nggak nyambung banget ya. Oke, dia jawabannya. Oke, nah sekarang kita coba ke yang pertama. Dia correct. The son of the previous owner, the new owner. Di sini ada the new owner, ada the son of the previous owner. Dia sama-sama, bukan sama-sama ya. Maksudnya dia subjek yang sama. Lalu ada tanda koma di sini, berarti menandakan sebagai positif. Maka dia correct. Nah, yang nomor 2 dia incorrect. Kenapa? Subjeknya mana? A friend kan? Friend. Nah, a friend. Tetapi di sini udah ada tanda koma, berarti menandakan a positif. Nah, yang menerangkan si a friend-nya mana? Tidak ada. Last semester itu kata waktu. Betul. Kalau mau bagaimana? Ya, misalkan last semester a friend Ujang gitu kan graduated, cum laude dan seterusnya. Ya, nama orangnya siapa? Atau kalau mau langsung a friend aja ya berarti koma di sini dibuang, a friend graduated. Gitu ya. Karena di sini ada tanda koma. Oke, sebelum kita lanjut Ada komanya ya. iya betul, memang harus ada komanya. Kalau tidak ada koma ya berarti salah. Ya. Contoh kayak tadi misalkan my friend Ujang Ujang aja. Gives me a book. Contoh, my friend Ujang gives me a book. Dia kalimatnya benar salah? Salah. Salah. nggak ada Kenapa? Karena ada koma. kalau dia tidak ada koma, berarti dia bagaimana menandakan subjeknya jadi ada dua. Oke, ada my friend, ada Ujang gitu kan. Nah, maka dia harus tambahkan tanda koma. Gitu. My friend Ujang gives me a book. Berarti si my friend dan si Ujang ini adalah orang yang sama. Nomor satu sir, itu nggak ada koma ya? After Ada. the Ada new koma, ada. owner, Ini komanya. after the new owner, Oh, nggak usah. Nggak perlu. Karena komanya itu satu bisa, dua bisa. Tapi ada juga yang dua. Nah, teman-teman perhatikan nanti akan menemukan komanya itu harus dua. Di antara nomor 3 sampai 10. Nah, yang mana nanti bisa cek. Boleh pakai 2 koma? Boleh. Tapi biasanya the owner-nya dulu. The owner, koma, the son of the previous owner, koma lagi, is undertaking. Gitu. Oh, I see. Oke. Oke, ini bolehkah pakai 2 koma? Boleh. Berarti menjadi bagaimana? Ujang, koma. My friend, koma lagi. Give me a book. Gitu. Oke, Ujang, my friend, si Ujang atau teman saya tadi, kita maksudnya ya, gives me a book, memberikan saya buku. Oke, silakan teman-teman 3 sampai 10 seperti biasa, correct atau incorrect, and I will give you about 5 minutes to accomplish it. Oke, silakan 5 minutes, saya mute dulu semuanya ya, biar semuanya konsentrasi. Ya, silakan teman-teman.
Halo, kok nggak ada suaranya ya? Iya, udah selesai, sir? Finished? Oh, gimana? Oke, yang lainnya udah selesai? Oke, ya udah kita Ya. langsung ya. Ayo, kenapa coba nggak ada suaranya? Sengaja ya, saya mute biar konsentrasi aja. Oke, number 3. Correct or incorrect? Correct. Correct. Oke, di sini Correct. ada Valentine's Day, ada February 14. Kemudian koma. Oke, ini kan subjeknya sama ya. Berarti Valentine Day itu tanggal 14 Februari ya gitu. Oh, tanggal 14 Februari ya Valentine. Ya, betul. Bisa tahu sih. Lupa. Oke, ya correct. Number 4. Incorrect. Incorrect. Oke, correct atau incorrect? Kita lihat di sini subjeknya mana? The Chief Executive Officer. Subjeknya di sini ada satu, tapi di sini ada tanda koma, berarti dia opposite ya. Berarti dia nyambungnya kemana? Nyambung ke long class. At Apakah long nyambung nggak? class. Nggak nyambung? Nggak nyambung. Apa long class itu ya? Ya, maka dia incorrect. Harusnya siapa gitu kan? Chief Executive Officer si Ujang. Nah, Ujang lagi aja. Si Ujang. Si Ujang. Oke, dia verbnya ini ya. Ini subjeknya, tapi dia harusnya ada subjek lagi. Number 5. Correct. Oke, tonight's supper dengan leftovers adalah sama subjeknya. Dan dia ada tanda koma di sini, maka dia correct. Number 6. Correct. Oke, the only entrance to the closet, dia subjek. Nah, di sini tanda koma berarti harus positif. Ada si the door adalah subjek yang sama. Maka dia correct. Number 7. Incorrect. Oke, di sini subjeknya mana? A wall hitting unit. A wall hitting unit dia adalah subjek tapi ada tanda koma berarti dia positif. Nah, subjek yang menerangkan si wall hitting unit mana? In the cold of winter. Nggak ada. Oh, itu ada. Ada in-nya ya. Ingat, kalau ada in dia bukan subjek ya. Oh, iya. Oke, maka Object dia of preposition. Iya. Masih ingat ternyata. Iya. Padahal baru bangun tidur ini. Oh, baru bangun tidur. Kayaknya telat 15 menit. Hebat ya, baru bangun tidur langsung. Kirain nggak ada, soalnya pas lihat, aduh, telat 15 menit. Tapi hebat memorinya. Ya, oke. Ya, harusnya apa? Ya, wall heating unit apa ya? Pemanas ruangan. Pemanas ruangan. Di Indonesia nggak laku ya? Ya, enggak lah, udah gratis. Ya, ngapain pakai itu? Oke, dia incorrect. Number 8. correct. Oke, dia correct. Ada the new tile pattern dan juga yellow flowers adalah subjek yang sama. Verbnya mana? Verbnya Brightens up. Brighten up. Yes, brightens up. Oke, dia correct. Number 9. Incorrect. Kenapa Incorrect. incorrect? Karena nggak ada positif. nggak ada komanya. Iya, tidak ada komanya. Komanya di mana? Setelah computer. Setelah kata computer, koma ini sini. The high power computer, koma. The most powerful machine of its type. Nah, gitu ya. Ya, jangan dibablasin gini kayak Ujang my friend kan nggak enak juga didengarnya ya. Oh, my friend Ujang. Ya, komanya mana? Ya, harus ada komanya. Maka dia incorrect karena tidak memiliki koma. Oke, number 10. Incorrect. Oke, dia kenapa? Correct, incorrect? Incorrect. Oke, dia correct ya. Correct. A long time friend and confident sama dengan psychologist, dia adalah subjek yang sama. Ya, was often invited dia sebagai verbnya, maka dia correct. Udah gitu dong. Jadi nomor 9 itu contoh dari dua penggunaan apositif ya? Iya betul. Tapi ingat harus
disandingkan dua subjek itu ya. Iya, Maksudnya kan ada dua subjek. Iya. Nah, ketika berhubung, ketika nyatu gitu kan. Nah, tandai dengan tanda koma. Oke, Ya. oke, thank you. Oke, you're welcome. Silakan di Maaf, screenshot. Mister, yang nomor 10 belum paham. Itu kan Belum along paham. friend and confident berarti kan teman lama dan orang kepercayaan. Terus ke the psikologis maksudnya gimana itu nyambungnya? Psikologis, iya. Berarti si teman lamanya ini adalah seorang Seorang psikologis. psikologis gitu. Buang. Ya, kayak misalkan Kamu bukan makan kuaci nih ya? kirain ke saya tadi. Ini ada utamanya ya. Saya udah dengerin dari tadi. Oke, ya udah. Kita lanjut. Oke, screenshot dulu. Udah ya? Mister, ini nanti bisa diakses lagi ya Kenapa? videonya. Soalnya belum sempat saya maghrib nih. Oh iya, siap. Ini saya lagi record kok. Oh gitu. Jadi Tanya nanti dong, bisa tanya lagi Boleh. yang nomor 10 itu setelah the psychologist nggak harus ada komanya ya? Oh, nggak perlu kan tadi koma itu boleh 2, boleh 1. Contoh yang 1 itu begini. Nah, ini contoh yang 1 ya. My friend, Ujang gives me a book. Contoh ya. Boleh 2, boleh. Tapi jadi posisinya begini. Ujang, my friend. Nah, Ujang, my friend, gives me a book. Jadi begitu. Kalau yang 10 itu dirubah jadi the psychologist, a long time friend and confident, was often invited over for Sunday dinner. Is it possible to do that? Boleh nggak begitu? Yes, of course, it's possible. Jadi psychologist dia ditaruh di depan, maka komanya jadi ada 2. Oke. Sorry. Positif itu selalu pakai koma ya? Atau bisa nggak sih positif itu satu kalimat aja gitu? Saya cuma mikir aja sih. Positif dia wajib tambahkan koma. Wajib. Itu memang udah dari sananya. Dari satu kalimat, koma itu belum akhir kalimat kan? Koma itu belum akhir kalimat kan? Akhir kalimat itu ditandai dengan apa? Titik. Kan? Nah, berarti koma itu masih belum akhir kalimat. Jadi dalam satu kalimat harus apa tadi? 1 subjek, 1 kata kerja. Nah, kalau tadi subjeknya itu kan tadi harus ada 1. Nah, bolehkah 2? Boleh, tapi dengan menggunakan apositif tadi. Oke, dengan pakai apositif tadi gitu. Tapi apositif itu memang harus ditambahkan tanda koma. Entah itu 1 ataupun 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Thank you. You're welcome. Jadi nggak boleh langsung misalkan my friend Ujang, ya si Ujangmu ya Asep lah ya. My friend Asep is going to work. Nah, nggak ada komanya, bablas saja langsung. Nah itu malah dianggapnya sebagai dua subjek, gitu, dan malah menjadi salah. Firdaus, maaf, yang nomor 10 itu gini, maksudnya berarti si psikologis itu adalah seorang teman lamanya dan orang kepercayaan gitu ya maksudnya? Iya, betul. Oh iya. Ya, jadi kan menerangkan. Iya, siap. Ya, oke. Teman-teman, yang ini sebenarnya ada skill selanjutnya. Saya hapus dulu ya. Skill selanjutnya yang skill 4 dan skill 5, tapi saya harap kita akan lanjutkan besok karena skill 4 dan skill 5 itu saling berkaitan. Oke, dan nanti besok kita akan lanjut dan karena saya bentar lagi mau adzan maghrib. Oke, nah jadi skill 4 dan skill 5 itu saling berkaitan antara present participle dan juga